warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa syukran lillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menyampaikan materi tentang ringkasan fikih puasa. Tapi sebelumnya mohon maaf apabila nanti materi fikih puasa yang saya sampaikan ini terdapat kekurangan atau perbedaan, karena menyampaikan atau membicarakan tentang fikih itu tentunya terdapat khilafiyah yang ada. Puasa dalam bahasa Arab disebut shaum, yang secara bahasa artinya adalah menahan diri, tentunya dari makan, minum, jima, dan hal-hal yang bisa mengurangi pahala berpuasa, bahkan sampai membatalkan puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut shaum, yang secara bahasa artinya adalah menahan diri, tentunya dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa atau yang bisa mengurangi pahala puasa, yaitu menahan diri dari makan, minum, berjima, dan hal yang lain sebagainya. Shaum berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbit fajar atau waktu subuh hingga terbenam matahari, dengan disertai tentunya niat dan syarat. Kemudian siapa yang diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan? Yang pertama tentunya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian baligh atau dewasa, atau bisa dikatakan yaitu bisa membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Kemudian berakal. Kemudian dalam keadaan sehat sehingga mampu untuk berpuasa. Kemudian syarat sah puasa. Di sini ada 4 syarat sah puasa. Yang pertama muslim, yang kedua berakal, yang ketiga suci dari haid dan nifas bagi wanita, yang keempat mengetahui waktu berpuasa. Kemudian orang yang boleh tidak berpuasa, yang mendapatkan keringanan boleh untuk tidak berpuasa Ramadan. Yang pertama orang yang sakit hingga tidak kuat berpuasa. Yang kedua orang yang dalam keadaan musafir atau bepergian jauh. Yang ketiga wanita yang sedang hamil atau menyusui. Yang keempat orang yang sudah tua renta atau jumbo. Untuk yang nomor 1 dan 3, orang yang sakit hingga tidak berpuasa atau wanita yang sedang hamil diwajibkan untuk mengqadha atau mengganti di hari lain di luar Ramadan. Sedangkan untuk orang jompo atau penderita sakit kronis yang tidak ada harapan untuk sembuh, maka wajib membayar fidyah berupa makanan atau untuk 1 orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya. Besaran fidyah jika diberikan dalam bentuk bahan makanan pokok kira-kira seberat 675 gram. Kemudian rukun-rukun puasa. Rukun puasa Ramadan ada 2, yaitu niat untuk berpuasa dilakukan sebelum masuk waktu fajar. Niat untuk berpuasa harus dilakukan setiap malam Ramadan. Tidak boleh berniat hanya pada malam pertama saja lalu hari berikutnya tidak berniat lagi, karena puasa itu sudah terputus saat kita berbuka. Kemudian yang kedua, meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa. Tentunya sejak dari terbit fajar atau waktu subuh sampai terbenam matahari.
atau maghrib. Kemudian ini yang paling penting, yaitu pembatal puasa. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa Ramadan. Yang pertama tentunya makan, tidak boleh makan dan minum. Kemudian merokok dengan sengaja. Yang kedua, mutah dengan sengaja. 3, haid, melahirkan dan nifas. Yang keempat, jima setelah masuk waktu subuh. Jima di sini yaitu berhubungan badan. Yang kelima, sengaja mengeluarkan air mani. Yang keenam, gila walaupun sebentar. Yang ketujuh, memasukkan vitamin atau obat stamina atau nutrisi ke dalam tubuh melalui jarum suntik atau infus. Yang kedelapan, mabuk atau pingsan sepanjang hari. Yang 9, murtad, yakni keluar dari agama Islam. Kemudian yang merusak nilai-nilai puasa. Perbuatan yang dapat merusak nilai atau pahala puasa. Yang pertama yaitu mengeluarkan caci maki atau bahkan sampai bertengkar. Yang kedua, berkata bohong. Yang ketiga, menggunjing, ghibah atau ngerasani. Yang keempat, mengadu domba. Kemudian yang dibolehkan ketika berpuasa yaitu diantaranya yang pertama, masuk waktu fajar dalam keadaan junub, namun ia harus segera mandi untuk melaksanakan tentunya kewajiban yang lain yaitu sholat subuh. Kemudian yang kedua, bersiwak ketika berpuasa. Yang ketiga, berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung asal tidak berlebihan. Yang keempat, mencium istri asal aman dari keluarnya mani. Yang kelima, bekam dan mendonorkan darah asal tubuh kita masih kuat untuk berpuasa. Yang keenam, bercelak atau menggunakan tetes atau salep mata. Yang ketujuh, menelan dahak. Kemudian yang disunahkan di dalam puasa Ramadan yaitu mengakhirkan makan sahur. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Yang ketiga, berdoa ketika berbuka puasa. Yang keempat, memberi makan pada orang yang berpuasa. Yang kelima, memperbanyak melakukan sedekah dan perbuatan baik lainnya. Insyaallah demikian yang bisa saya sampaikan, yaitu ringkasan fikih tentang puasa Ramadan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan, ada perbedaan. Suminten dodol bubur ing tasuk. Cekap semanten anggen kula matur, kula nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.